Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan atau sedikit menjelaskan terkait tentang mukam dan mutasabih ya, daripada matkul Al-Quranul Hadis. Sebelum kita mengkaji sedikit lebih dalam lagi, kita ketahui dulu definisi daripada mukam dan mutasabih ini. Nah, mukam ini secara bahasa diambil dari hakama yang berarti meninggalkan atau melarang sesuatu untuk kebaikan. Nah, ini secara etimologi. Kemudian secara etimologi daripada mutasabih ini dari kata asibah yang artinya menyerupai. Nah, di sini terdapat banyak perbedaan pendapat terkait tentang muhkam dan mutasabih ini. Di antaranya ada pendapat Al-Jarqoni dan Asyuti yang mengungkapkan bahwa mukam merupakan ayat yang dapat diketahui maksudnya baik secara tekstual maupun secara takwil. Sedangkan mutasabih yaitu ayat-ayat yang hanya diketahui Allah maksudnya, seperti terjadinya hari kiamat, munculnya Dajjal, dan huruf-huruf muqatta'ah di permulaan surat seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Nah, itu hanya Allah yang tahu. Nah, ini pendapat daripada Al-Jarqoni dan Asyuti. Tentu ada beberapa ulama lagi yang berbeda pendapat terkait tentang definisi ini. Nah, di sini ada beberapa bagian, yaitu ada bisa disimpulkan yaitu ada 3 pendapat ulama, yang mana satu Al-Quran itu terdiri dari mutasabih atau muhkamnya. Di sini ada pendapat pertama, yaitu bahwa pendapat ini bahwa di dalam Al-Quran itu ada 2, yaitu ada ayat yang muhkam dan ada ayat yang mutasabih. Nah, ini didasarkan pada ayat, yaitu pada ayat Quran Surat Al-Imran ayat 7. Nah, kemudian yang kedua, pendapatnya kedua, yaitu bahwa seluruh ayat Al-Quran itu bersifat muhkam. Nah, ulama yang berpendapat semuanya bersifat muhkam itu didasarkan pada Quran Surat Hud ayat pertama. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu ulama ini berpendapat bahwa seluruh ayat Al-Quran itu bersifat mutasabih. Nah, ini berdasarkan pada surat Quran Surat Al-Jumar ayat 23. Nah, di sini berbeda pendapat bahwa memang mutasabih dan muhkam ini ada beberapa, memang 3 dalil ini ada dasarnya ya. Bahkan ada ulama yang berpendapat yaitu bahwasanya di dalam 3 pendapat ini itu secara dalalah itu semuanya memang artinya memang berdasarkan dalil, emang ada dalilnya gitu. Dan emang secara orientasi dalam 3 pendapat ini berbeda-beda. Ya, itu kesimpulannya. Itu beberapa pendapat ulama. Lalu ada beberapa hikmah di mana di adanya mukam dan mutasabihat ini. Nah, di antara hikmahnya yaitu pertama, itu ada dengan adanya ayat-ayat muhkam, Al-Quran dapat memberikan rahmat bagi orang yang tidak mengerti bahasa Arab. Ya, manusia dapat memahami isi kandungan yang terdapat pada ayat muhkam dengan mudah. Nah, ini apabila ini hikmah daripada muhkam. Ya, bahwasanya orang-orang yang tidak mengerti Arab itu akan paham karena ulama-ulama sudah mentakwilnya, ya, mentakwilnya atau mentakwilnya untuk bisa agar orang-orang awam ini
bisa lebih memahami terkait tentang muhkam. Lalu yang hikmah yang kedua itu adanya ayat muhkam ini dapat memberikan manusia dorongan untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan daripada ayat-ayat Al-Quran ini. Nah, tidak jauh berbeda dengan hikmah yang pertama. Lalu ada hikmah yang ketiga, yaitu pemaknaan yang terkandung di dalam ayat-ayat muhkam sangat jelas, baik dari segi makna dan lafal, sehingga manusia tidak membutuhkan penakwilan terhadap ayat tersebut. Nah, ini maksudnya artinya ayat-ayat muhkam itu yaitu ayat-ayatnya itu jelas, atau memang ada ulama yang berpendapat atau ketika ayat tersebut masih belum bisa dipahami ketika ulama memahami itu dengan cara mentakwil. Ada juga yang berpendapat itu bisa dengan cara mentakwil, maka itu disebut muhkam. Nah, itu memang berbeda pendapat ya. Ini secara garis besarnya. Lalu di sini ada beberapa hikmah daripada mutasabbih, yaitu yang pertama, sebagai rahmat yang berikan Allah kepada umat manusia yang tidak sanggup mengetahui segala sesuatu secara keseluruhan jika semuanya diungkapkan hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak akan sanggup memikulnya. Oleh sebab itu, Allah merahasiakan kapan datangnya hari kiamat. Nah, jika manusia tahu kapan hari kiamat, maka mereka akan malas dan mempersiapkan diri dengan baik. Sebaliknya, jika manusia tahu kiamat sudah dekat, maka mereka akan sangat ketakutan menghadapinya, yang kemudian mereka melakukan persiapan ibadah dan lain sebagainya karena sudah tahu kiamat itu kapan. Nah, ini adalah salah satu hikmah daripada Allah tidak memberitahu kapan hari kiamat. Nah, ini contoh daripada ayat mutasabbih. Artinya ada ayat yang menerangkan emang mungkin tentang kiamat, tapi Allah tidak memberitahu terkait tentang kapan hari kiamat itu. Mungkin hanya Allah memberikan ayat-ayat yang seperti gambaran hari kiamat dan lain sebagainya, tetapi Allah tidak menentukan kapan datangnya hari kiamat. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, sebagai ujian keimanan umat manusia terhadap hal gaib yang sebagian orang menganggapnya sebagai sesuatu yang irasional. Ya, ini sebagai ujian keimanan kita juga. Kemudian menghilangkan kesombongan yang ada pada manusia, sehingga ketika mereka menyadari kelemahannya, maka mereka akan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini ada hikmahnya, yaitu menghindari menghilangkan kesombongan daripada diri manusia. Ketika mereka menyadari kelemahannya, maka mereka akan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian sedikit yang bisa saya terangkan terkait tentang muhkam dan mutasabbih, yang mana kesimpulannya saya mengambil mungkin dari satu pendapat ulama, yaitu bahwa muhkam itu adalah ayat-ayat yang jelas, atau setidaknya ada penakwilan di dalamnya. Kemudian ayat mutasabbih atau ayat mutasabbih itu ayat-ayat yang memang hanya Allah yang tahu seperti kapan hari kiamat. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.